Pemirsa, salah satu hewan peliharaan Irfan Hakim baru saja melahirkan anak. Menariknya, Irfan Hakim mengabarkan bahwa anak hewan peliharaannya jenis binturong itu terlahir tidak biasa dan berwujud aneh. Irfan pun menyebutnya mirip seperti anak jin. Kabar kelahiran anak binturong itu dikabarkan oleh ayah 4 anak itu melalui unggahan di Instagram miliknya belum lama ini. Irfan Hakim menguraikan bahwa anak binturong peliharaannya terlahir tidak biasa karena memiliki mata satu dan bertanduk. Padahal seperti diketahui, binturong bukanlah termasuk hewan yang bertanduk. Hal itu tentu saja sangat aneh dan membuat geger jagat maya. Ya, Moja juga udah pindah. Moja udah pindah, ini juga bayinya udah mulai nyari-nyari ya. Lucy juga tahu nih alasnya di handuk langsung tidur kayak nanti kita sebelumnya. Cari alas lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Cacat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya kalau obstruksi abortus tapi nggak bisa keluar. Distokia bisa menyebabkan kematian Lucy. Tapi ini aku yakin emang udah nggak bisa selamat ya. Sudah cacat ya. Kelihatan ini matanya nyatu di depan. Jadi satu. Astagfirullahaladzim, suruh lihat kayak gini. Adalah karyawan Irfan yang bernama Iskandar yang pertama kali mengetahui induk binturong itu melahirkan. Hal itu diketahui dari video yang diunggah di kanal berbaginya. Usai tahu kalau binturong milik majikannya itu melahirkan, ia langsung memisahkan anak dari induknya. Banyak yang mengira ini mistis kayak gitu. Tapi ini beneran kelainan genetik ya. Kelainan genetik mungkin juga karena bapaknya Moja ya. Mozaik juga kan juga kelainan genetik. Tapi yang penting alhamdulillah Lucy selamat. Iya. Soalnya yang saya pikirin dari tadi tuh udah lemes, Dok. Udah, Lucy udah kelihatan lemes, udah pandangan udah mulai udah mulai bengong ya. Pulang tuh jam 12 malam. Ternyata jam setengah 12 jelang tengah malam ada binturong yang kedua lahir. Jadi di lubang kelahiran itu udah kelihatan gitu. Tapi sampai hampir sejam lebih, hampir 2 jam nggak lahir-lahir, Kak. Jadi si induknya tuh udah sampai mau lewat karena udah pucat, udah kesakitan banget. Akhirnya dibantuin, nah pas dibuka, pas ditarik itu dokter gue sampai istighfar, sampai merinding banget, semua merinding banget karena pas lahir itu kondisi binturongnya itu agak sangat berbeda dengan binturong yang lainnya. Namun dokter yang menanganinya kaget setelah melihat fisik anaknya binturong tersebut. Kondisi tersebut sontak membuat Irfan terkejut dan heboh. Matanya satu. Punya tanduk. Kok bisa? Kok aneh? Iya. Kok aneh? Kita semua tadi merinding sini, Pak. Pas keluar itu udah bukan sedih sih, saya malah takut gitu, merinding. Kok aneh? Tahu dah. Tadi kita sih lebih mengkhawatirkan kondisi Lucy. Terus berdoa dan lain-lain, takut ada setan ikut di dalamnya dan lain-lain. Gue gini, wih kayak anak jin, gue bilang gitu kan. Iya Pak, kita mikir gitu juga, apalagi tak mata sampai kita sebutnya bintu dajjal kita sebutnya. maaf ya. Ada saking seremnya udah masukin freezer dulu. Itu kan udah tengah malam, besoknya baru kita putuskan gimana nih. Gue bilang sayang ini tidak hidup. Tapi ya udah kalau sudah meninggal, kalau dikubur juga bisa. Tapi ini untuk ilmu pengetahuan juga, airnya kita awetkan, bukan di dalam air tapi kasih alkohol di dalam toples itu. Nah pas sudah masukin ya makin serem lagi. Nah tapi sekarang dari teman-teman kedokteran hewan IPB katanya mau ketemu lihat secara langsung, karena secara dunia pendidikan kedokteran hewan pun belum pernah ditemukan binturong dengan mata satu dan ada tanduknya seperti ini. Tapi kalau dibikin merinding ya merinding, kalau dibikin ini katanya tanda akhir zaman ya udah biar kita semuanya juga pada hati-hatilah, pada tobat gitu. Sementara itu, selebgram sekaligus pebisnis Clara Sinta diketahui sedang membangun rumah di kawasan Jagakarsa Pasar Minggu di Jakarta Selatan.
Sita mengeluhkan karena rumah barunya dikerjakan asal-asalan oleh sang kontraktor. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Clara pun mengungkapkan perasaannya. Hancur banget hati aku melihat rumah impian aku dibangun dengan cara seperti ini. Hancur. Tulis Clara Sinta di akun Instagram miliknya belum lama ini. Clara mengaku sudah mengeluarkan kocek pribadinya lebih dari 1 miliar untuk pengerjaan rumahnya. Namun pembayaran tersebut tak menjadikan hasil pengerjaan yang maksimal. Pada tim Gospot, wanita yang memutuskan berhijab ini kemudian menunjukkan sejumlah kerusakan yang terjadi pada rumah barunya itu. Jadi di sini aku lagi ada di belakang pos security aku. Ini tuh ditinggalkan dalam keadaan seperti ini. Jadi dia belum selesai. Dan ini nih yang paling viral, yang pertama kali di shoot setelah gerbang. Jadi kita tadi udah lewatin gerbangnya, kebetulan udah langsung sampai di dalam rumah aku. Jadi di sini tuh ada pintu rumah aku, pintu yang katanya mewah tapi agak sedikit. Jadi kalau misalnya agak di tok-tok gitu agak kopong ya. Guys, jangan salvo karena ini yang diliput emang keadaan rumah yang belum kelar ya. Jadi emang masih kosong seperti ini. Ini tuh udah lumayan kita bersihkan, udah lumayan kita rapihkan. Karena sebenarnya video yang sempat viral itu adalah liputan yang emang sengaja aku dokumentasikan pribadi sebenarnya. Untuk pelajaran juga aku share, mungkin untuk teman-teman yang mau bangun rumah. Jadi itu video lama, tapi sekarang rumah aku udah lumayan kelar. Nah, kita udah maksimalin budgetnya. Sebelumnya ini rumah ini memang sesuai story yang viral, rumah ini tuh udah aku lunasin untuk pembangunan dan budget untuk interiornya semuanya, tapi memang ditinggalkan dalam keadaan seperti ini. Sedih sih sebenarnya, cuman ini bagian lift aku. Jadi lift aku ini aku beli cash, tapi sekarang udah nggak berfungsi lagi karena ada bagiannya yang hilang. Oke. Jadi bagian kolam renang aku ini tuh masih banyak yang rembes, jadi masih belum aman untuk diisi air gitu. Kita takut ada bahaya. Jadi sementara kita keringin dulu airnya. Dan ini tuh lanjut ke yang sempat viral itu loh, yang air turun yang air rembes dari lampu. Nah itu bagian lampunya. Jadi airnya tuh rembes dari bagian sana. Dan kemarin yang bocor itu juga dari sini. Jadi keluar air dari tembok, tapi udah kita tutupin tembok. Atas kejadian tersebut, selebgram asal kota Medan itu sudah menghubungi kontraktor untuk meminta pertanggungjawabannya terkait beberapa bagian yang rusak. Mulai dari saluran air yang bocor, handle pintu yang karatan, pintu utama yang tipis, hingga lift yang rusak. Lantas apa jawaban pihak kontraktor atas keluhan yang ia sampaikan tersebut? Jadi ini masih ada tersisa satu-satunya sisa bocoran yang belum ditambal. Jadi ini tuh kemarin air itu keluar dari bagian sini. Jadi ini tuh pecah karena ada air yang keluar. Jadi waktu kita nyalain pompa air tuh keluar tiba-tiba gitu loh. Jadi alhamdulillah udah kita tutupin, tapi di sini tuh masih ada sisa bekas bukti bahwa rumah aku tuh sempat keluar air gitu loh. Alhamdulillah aku bersyukur banget bisa bangun rumah ini. Tapi kalau ditanya ada sedihnya, ya sedih lah ya karena rumahnya ditinggalkan dalam keadaan yang kurang layak. Tapi alhamdulillah kita udah perbaiki dengan budget seadanya. Beberapa kali aku tanyakan kemana nih hasilnya, gimana nih hasilnya. Mereka bilang kayak tukangnya kurang bagus atau alasan-alasan dari faktor lain lah yang kita tuh sehingga kita tidak bisa menyalahkan kontraktornya. Berjalan beberapa tahun, akhirnya tidak ada progres gitu, tidak ada etikat baik dari kontraktornya. Kalau kontraktornya bisa dihubungin sih, tapi etikat untuk seperti mengganti atau etikat untuk minimal ngevisit gitu loh, kayak pembangunan rumah ini tuh udah sampai mana, nggak ada. Jadi akhirnya aku berinisiatif untuk ya udahlah sebagai pelajaran untuk semua orang ketika membangun rumah, jangan percaya sama orang yang belum dikenal atau kontraktor meskipun ada testimoninya seperti aku yang kayak langsung lunas di awal gitu. By the way rumah ini tuh udah 3 kali ganti mandor. Jadi setiap mandor itu bilangnya memang pembayarannya macet. Setiap tukang bilang pembayarannya macet. Jadi semuanya memang punya satu alasan. Kesedihan yang dialami Clara semakin memuncak lantaran rumah barunya yang rusak tersebut belum ia tempati. Lantas akankah ia akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum jika pihak memborong tidak mau bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya itu? Ya Allah, dengan penuh keyakinan aku ingin menempuh jalur hukum meskipun memang berat ya, soalnya kan mereka berasal dari keluarga yang bukan sembarangan nih. Gitu loh, keluarga yang punya power, jadi agak takut juga nih Mas, tapi doain aja deh. Kalau intimidasi sih secara langsung nggak ada, cuman dengan mereka menunjukkan power keluarga mereka itu agak lumayan
jadi takut, maksudnya jadi segen lah gitu. Sebenarnya kan sih kalau bukti sih udah cukup dari video sama RAB sama surat tanda tangan kontrak, itu aja sih Mas sebenarnya.